Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husain Ja'far Al-Hadar, lebih dikenal dengan nama Habib Ja'far. Selain gayanya yang khas, gaya dakwahnya mudah diterima oleh masyarakat umum. Habib Ja'far menghadirkan banyak pepatah sebagai renungan hidup. Berikut adalah kata-kata mutiara, pepatah dan motivasinya. Kalau diperintah atau dilarang atas sesuatu yang tak ada alasan rasionalnya, maka di sanalah ketaatan kita diuji oleh Allah. Bagi saya, bentuk penistaan atas Tuhan adalah jika ada orang yang menghina orang miskin atau apapun ciptaannya. Sejatinya menghadap kemanapun, kita melihat kebesaran Allah yang membuat kita menyebut namanya. Bukan hanya di Ka'bah, tapi juga di gubuk-gubuk orang miskin, di rumah-rumah yatim, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Dokter dan obat itu adalah perantara untuk mengetuk pintu kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata dalam satu taman, semua bunga layu dan masih ada satu yang masih hidup. Ingin fokus kembangkan ke satu yang masih hidup, ketimbang meratapi dan menghakimi yang mati. Jangan sampai setelah berhijrah, ibadah kita menjadi lebih semangat, namun kita menjadi tidak murah senyum kepada orang lain. Jika seseorang itu bukan saudaramu dalam agama, maka dia saudaramu dalam kemanusiaan. Masjid bisa roboh, Ka'bah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan abadi dalam ketaatan dan kecintaan padanya. Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Dalam kepedihan apapun hikmah yang lebih besar terkandung dibanding kepedihan itu sendiri. Pembelaan atas nama Tuhan sebenarnya hanyalah pembelaan atas ego suatu kelompok saja. Mengalah bukan berarti kalah, tapi justru puncak kemenangan. Pendapat kita benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Sedangkan pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Pertanyaannya, dulu agama turun untuk mendamaikan, sekarang kok justru agama menjadi sumber kegaduhan? Melukai dengan lisan lebih buruk daripada melukai menggunakan pedang. Banyak orang yang hanya berislam secara simbolik, tapi tidak berislam secara substansi. Begitu seseorang merasa pintar, maka saat itu ia berarti bodoh. Sebagaimana begitu seseorang merasa suci, saat itu ia sedang kotor. Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Peperangan itu bukan hanya tidak selaras dengan ajaran Islam tapi mengkhianati fitrah manusia yang pada dasarnya membenci peperangan. Semua musik yang mengajak kepada nilai-nilai luhur, kemanusiaan, perdamaian, ketulusan, cinta, kesetiaan, dan lain-lain itu termasuk musik yang baik. Seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain atau sesuatu di luar diri kita. Padahal yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Begitu pula kadang kita mencari solusi di luar diri. Padahal solusi itu sebenarnya ada dalam diri. Ibadah yang langsung kepada Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Muslim belum tentu Islam.
Karena bisa jadi umat Islam tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena Islam seperti gelas bening yang saat diisi kopi ia seolah hitam dan saat diisi jeruk seolah kuning, padahal ia tetap bening. Kalau Nabi sabdakan bahwa bumi ini semuanya masjid, yang terpikir dalam benak saya bukan keberadaan Tuhan di bangunan kubah yang kita sebut masjid itu, tapi di mana saya melihat Tuhan dan menyebabkan saya bersujud padanya, di sanalah masjid. Jika kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka tak ada cara lain kecuali menyandingkan diri kita dengan Al-Quran. Semakin mengaji, semakin kita paham betapa tak terbatasnya medan makna Al-Quran dan betapa kerdilnya pikiran kita, sehingga kita terus semakin rendah hati, bukan justru semakin besar kepala. Nikmat terbesar Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan. Kita diciptakan merdeka. Syukuri dengan mau menjadi diri sendiri. Jika ada pendakwah Islam yang justru mencerai-beraikan sesama Muslim atas nama perbedaan pandangan, ia berarti telah mengkhianati Nabi. Karena Nabi mempersatukan, tapi ia mencerai-beraikan. Matematika Allah bukan dihitung dari seberapa langkah kita ke masjid, tapi seberapa besar kemauan kita. Nah, jadi itulah kata-kata mutiara yang kami rangkum. Semoga video ini memberi motivasi bagi teman-teman terutama saya sendiri. Tolong beri dukungannya dengan cara subscribe channel ini, bagikan videonya, like dan juga komen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.